Shalom, salam jumpa bersama dengan saya Pendeta Antoni Sutapea dari Amar Bait Ministry dalam channel YouTube Menjadi Keluarga Kerajaan Allah. Ini merupakan renungan yang ke-32 bagi kita semua. Sekali lagi, jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan harian, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng serta share kepada yang lain supaya makin banyak orang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan yang ke-32 ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah-Mu yang begitu ajaib dan luar biasa. Terima kasih karena Kau telah memilih kami menjadi anak-Mu, milik kepunyaan-Mu sendiri. Sehingga di dalam diri kami ada kemampuan untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang ke-32 ini, dalam renungan yang ke-32 ini, terambil dari Filipi pasal 2 ayat yang 14 dan 15. Saya akan bacakan buat kita. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka di dalam diri manusia ada kemampuan untuk melakukan segala sesuatu dengan kualitas yang terbaik. Itulah sebabnya mengapa ketika manusia diciptakan oleh Allah, menurut gambar dan rupanya dikatakan bahwa manusia itu menjadi pribadi yang sungguh amat baik. Dia menjadi sungguh amat baik bukan karena dirinya, bukan karena kemampuannya, bukan karena intelektualnya, bukan karena kepintarannya, tapi karena dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga seluruh kemampuan dia untuk melakukan segala sesuatu itu sangat mungkin melakukannya yang terbaik. Namun sekali lagi, manusia setelah jatuh dalam dosa, maka segala sesuatu yang dilakukan manusia pusatnya bukan lagi Allah, tetapi dirinya sendiri. Sehingga ukuran yang terbaik itu bukan lagi pada Tuhan, tetapi kepada dirinya. Sehingga apapun yang dipandangnya terbaik, standarnya bukan lagi Bapa atau Tuhan, tetapi dirinya sendiri. Karena dirinya sendiri yang menjadi standar, karena manusia penuh dengan kekurangan dan kelemahan, maka sangat banyak kemungkinan untuk dia mengalami hambatan-hambatan sehingga dia mampu mengerjakan segala sesuatu dengan kualitas yang terbaik. Kita tahu bahwa manusia diciptakan dalam keterbatasan. Namun keterbatasan itu sesungguhnya justru memungkinkan manusia untuk hanya hidup bergantung sepenuhnya dan dikendalikan sepenuhnya oleh Bapa yang menciptakan dia. Dikatakan di sini lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Karena manusia telah jatuh dalam dosa, maka ketika dia melakukan segala sesuatu karena dia cenderung melakukan itu dengan pusatnya dirinya, tujuan dirinya, bukan lagi dilakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Bapa, maka sudah pasti dia nggak memiliki kemampuan untuk melakukan segala sesuatu dengan kualitas yang terbaik. Yang kedua, kalaupun dia mampu melakukan kualitas yang terbaik menurut dirinya, biasanya hal-hal itu sangat rentan dengan gangguan. Sehingga dia bisa saja menjadi berbantah-bantahan, bersungut-sungut. Kita ambil contoh. Manusia seringkali melakukan segala sesuatu supaya diakui orang, supaya dipuji orang, supaya disebut dia orang baik, orang pintar, orang hebat, orang yang berpengalaman, dan seterusnya. Sehingga jelas sekali hal ini sangat memungkinkan dia ketika dia tidak dihargai, ketika dia tidak dihormati, padahal dia sudah melakukan sesuatu dengan yang terbaik, sudah pasti kecenderungan dia bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saya kasih contoh. Ketika kita sudah memberi yang terbaik kepada seseorang, kita sudah tolong orang itu dengan tulus, tapi kemudian orang itu tidak menghormati kita, kita tidak menghargai kita. Itulah yang membuat kita menjadi berbantah-bantahan dan bersungut-sungut. Karena kita akan mengatakan, saya sudah berjuang untuk kamu, menolong kamu. Jadi kita lakukan itu semua, pusatnya bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri. Nah, kalau hidup kita benar-benar menjadi milik Bapa, maka sudah seharusnya apapun yang kita lakukan itu bukan kita lakukan untuk diri kita. Jadi kalau Alkitab katakan, kalau kita anak Bapa, maka segala sesuatu yang kita lakukan haruslah memikirkan apakah itu berkenan kepada Bapa atau tidak. Kemampuan kita untuk tidak bersungut-sungut, untuk tidak berbantah-bantahan bukan datang dari kepintaran, bukan datang dari pengalaman, bukan datang dari kehebatan kita, bahkan tidak datang dari kerohanian kita. Semua datang dari anugerah Bapa
melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Alkitab katakan bahwa kita harus disempurnakan terus-menerus. Makanya dikatakan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Alkitab mengatakan bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Terang itu pasti bercahaya mengalahkan kegelapan. Tidak mungkin terang bisa dikalahkan oleh kegelapan. Makanya dikatakan kalau kita adalah anak-anak Bapa, berarti kita adalah anak terang. Artinya tidak mungkin diletakkan dimanapun kita, tidak mungkin kegelapan bisa menguasai kita. Saya kasih contoh. Dalam sebuah ruangan, katakanlah ruangan itu umpamanya 10 kali 10 meter. Lalu kemudian tidak ada di situ terang sama sekali, kegelapan. Lalu kita nyalakan saja lilin, itu sudah cukup menolong ruangan itu untuk mulai terlihat. Itu baru lilin. Nah, kalau kita benar-benar anak Bapa, maka sumber terang itu tentu adalah Kristus. Kristus terangnya tentu jauh melampaui apapun kegelapan yang ada di dunia ini. Alkitab katakan kamu adalah terang dunia. Kamu harus bercahaya menerangi kegelapan. Nah, karena itu jika kita anak Bapa, maka dalam diri kita ada sumber terang yang luar biasa hebatnya. Sehingga mengalahkan seluruh kebohongan, seluruh kemunafikan, seluruh motivasi yang tidak benar. Itu pasti dikalahkan oleh terang itu. Karena kita adalah anak-anak terang. Ketika kita gagal, kegagalan itu melambangkan kegelapan, keredupan. Tetapi jika kita anak Bapa, maka kegelapan itu tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Maka terang itu akan bercahaya mengalahkan kegelapan. Sehingga kita sudah pasti mampu melihat kelemahan kita, kekurangan kita. Semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu pasti diterangi oleh terang Kristus itu di dalam diri kita. Sehingga kita dimampukan untuk bertobat, sehingga kita dimampukan untuk kembali kepada Bapa, melakukan segala sesuatu demi untuk kemuliaan Bapa. Sehingga akhirnya kita menjadi pribadi yang terus diperlengkapi untuk perbuatan baik. Sehingga kita menjadi pribadi yang makin sempurna, makin tidak bercela, makin tidak bercela. Dan sekali lagi, untuk hal ini tidak ada jalan pintas. Setiap hari kita dimurnikan dari segala hal-hal yang membuat kita menjadi hidup tercemar. Sehingga Kristus yang telah menyelamatkan kita, kita telah dipilih menjadi anak Bapa. Sehingga dalam diri kita pasti ada kemampuan untuk melakukan segala sesuatu dengan kualitas yang terbaik. Sehingga kita tidak bersungut-sungut dan kita tidak mudah patah semangat. Dan sudah pasti kita dimampukan untuk terus bercahaya di atas segala kegelapan, di atas segala kelemahan, di atas segala tipu daya iblis yang tidak mungkin mengalahkan anak-anak Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena terangmu jauh melampaui kelemahan kami. Terangmu jauh melampaui kuasa iblis sekalipun. Karena itu sudah pasti kami dimampukan untuk melakukan segala sesuatu dengan ucapan syukur, dengan semata-mata untuk kemuliaan Bapa. Sehingga ketika kami gagal, kami tidak perlu bersungut-sungut. Ketika kami tidak dihormati dan tidak dihargai, kami tidak perlu berbantah-bantahan. Karena kami anak Bapa, segala sesuatu kami lakukan untuk Bapa. Sehingga ketika kami tidak melakukan itu dengan kualitas yang terbaik, Bapa pasti mengasihi kami, mengampuni kami, dan menolong kami untuk terus belajar melakukan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.